Kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan, di gereja. Tidak ada halangan suatu apapun juga, kita bersyukur. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Jesus, thank you God. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang amat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Persiapkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus.
kehidupan pribadi kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kiranya Tuhan, kuasa hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Berikan kami Tuhan sukacita-Mu Tuhan. Angkat setiap beban kami Tuhan, angkat setiap persoalan masalah kami Tuhan. Kami tanggalkan setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, hari demi hari Bapa, kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang hidup, tidak pernah tinggal diam atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau juga Allah yang mengetahui setiap kerinduan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang memenuhi sukacita setiap daripada kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu nyata Tuhan. Tidak pernah ketinggalan suatu apapun juga ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Kau sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh lihat kanan, lihat kiri, semua teman-teman kita yang satu minggu kita tidak jumpa, hari ini kita bisa jumpa. Baru kita berikan senyum kanan kiri, kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih, kita memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun di rumah, tapi sukacita dari Tuhan tetap nyata bagi kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Minggu ini adalah minggu ketiga, minggu kesaksian, di mana Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih boleh menyaksikan cinta kasihnya Tuhan untuk betapa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita bagi setiap kita. Namun pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang kesaksian diharapkan untuk tetap menggunakan face shield atau masker, dan mohon maaf untuk hari ini
kita tidak menggunakan mic untuk Bapak Ibu mau kesaksian yang Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih apabila ingin menyaksikan cerita kasihnya Tuhan dapat maju ke depan. Puji nama Tuhan. Saya pribadi deh yang mulai. Saya dulu deh yang mulai untuk menyaksikan cinta kasihnya Tuhan. Saya mau bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, di mana pada hari ini saya diberikan sebenarnya bukan hari ini ya, pokoknya dari semenjak beberapa bulan yang lalu saya diberikan hati untuk rindu melayani Tuhan lagi, di mana pada saat saya sebelum berumah tangga memang puji nama Tuhan saya selalu punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi dengan kehidupan rumah tangga yang baru dan entah ada apa dan bagaimana waktu atau keadaan atau bagaimana, saya cuti Bapak Ibu yang terkasih. Tapi saya tetap tidak mencutikan diri untuk beribadah. Tetap saya dan keluarga tetap beribadah. Tapi saya cuti dalam pelayanan. Tapi puji nama Tuhan pada saat pandemi ya, saya bilang sama Ibu Gembala, Bu, saya rindu loh, saya bilang melayani Tuhan, saya bilang. Kalau saya kangen ya, saya bilang, aduh, kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan lagi, saya mau deh Bu melayani Tuhan lagi, saya bilang. Biar hidup saya dikasih kesempatan sama Tuhan. Apalagi lagi kayak begini, kering banget loh saya ibadah di rumah, saya bilang seperti itu. Kata Ibu Mbak, puji Tuhan Yanti, katanya. Ya udah nanti saya info ke koordinator dan rekan-rekan semuanya, dan bersyukur ini pelayanan kedua saya setelah saya cuti. Mudah-mudahan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan saya tetap bisa melayani, sehat selalu, mudah-mudahan selalu bersukacita kita semua, dan terima kasih buat dukungannya semua. Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan para pelayan Tuhan lainnya, jemaat lainnya juga. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ada Bapak Ibu yang terkasih yang ingin menyaksikan cinta kasihnya Tuhan? Boleh? Silakan. Mungkin ada yang mendapatkan berkat hidup yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata mungkin. Oke. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji sama-sama, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau menari buat Tuhan, karena begitu besar roh yang Tuhan sediakan buat kita. Tidak pernah terbatas gerakan tubuh kita masih bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita, tubuh kita berjalan, dan kita mau menari buat nama Tuhan. Haleluya. Yes. Kita menari. Bukan menari,
Bapak yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu Tuhan yang menjamah setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh hidup benar sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya karena bersama-Mu Tuhan kami boleh melewati setiap masalah, setiap kehidupan, setiap detik hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku Tuhan Yesus. Mengangkat pujian bersama-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan. Tak
Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah pengakuan pernyataan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa itu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan, yang bagi kami mustahil Tuhan. Tapi Engkau Allah yang besar itu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami mau terus Tuhan berserah dan berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Inilah satu pernyataan kami, pengakuan iman kami kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Engkau sudah menurunkan putra-Mu, yaitu Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan saat ini Tuhan, bila Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Engkau pada pagi ini Tuhan. Bila pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh menyegarkan hati kami, boleh mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, boleh memberikan kepastian kepada kami. Bagi kami yang bimbang, kami yang ragu Tuhan mengikut Engkau, Engkaulah Tuhan yang sanggup merubahkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bersukacita kalau pagi hari ini kita masih dapat datang ke rumah Tuhan. Kita masih dapat datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, masih banyak gereja yang belum mengadakan ibadah. Tapi puji Tuhan, kita diberikan iman dan hikmat, saudara, untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Itulah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersusah untuk bisa hadir dari tempat masing-masing. Kita boleh berkumpul pada siang hari ini. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu kenapa kita perlu iman. Nah, saudara, kenapa kita perlu iman? Iman itu perlu nggak ya, saudara? Tentu ada hal yang penting, saudara. Kenapa kita harus perlu iman, saudara?
Kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalamnya, maksudnya di dalam Injil, kita nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, berarti kalau kita ingin dibenarkan oleh Tuhan, kita ingin menjadi orang-orang benar, kita harus mempunyai iman, saudara. Amin, saudara? Amin ya. Nah, saudara, hidup kekristenan saudara, adalah hidup oleh iman. Benar, saudara? Amin. Orang Kristen tidak hidup karena hanya uang saja. Memang kita perlu uang, kita perlu mencari uang untuk kehidupan kita, tapi itu bukan yang terutama, saudara. Dan bukan saja uang, materi, pangkat jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi dari iman kepada iman, segala sesuatu dalam hidup ini harus berdasarkan iman. Itulah yang kita pegang sebagai orang Kristen. Di luar iman atau tanpa iman adalah dosa. Mari kita lihat, saudara, di Roma 14 ayat 23b, saudara. Roma. Nah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin orang munafik, ada tulis. Nah, di dalam Roma, mungkin lanjut, kita langsung ke Roma 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, saudara. Nah, saudara, mengerikan juga ya kalau kita hidup tanpa iman, kita hidup tanpa mempercayai siapa yang kita harus sembah, siapa yang harus kita percayai, itu adalah dosa, saudara. Itu di dalam Roma, saudara. Roma 14 ayat 23b. Nah, saudara, kita tahu dan kita semua pasti hafal, saudara, Ibrani 11 ayat 1, saudara ya. Ibrani 11 ayat 1. Mungkin bisa dibuka di itu. Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar, saudara. Dasar itu adalah fondasi. Saudara, kalau dasar itu harus kokoh, saudara. Jadi kalau iman kita tidak kokoh, maka kita akan goyang, saudara. Seperti, saudara, saya ambil contoh, saudara, Indonesia, negara Republik Indonesia, dasar negaranya apa, saudara? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Benar, saudara ya? Nah, segala sesuatu yang diputuskan, yang diambil untuk kelanjutan kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, pemerintah harus menyesuaikan, harus selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, saudara, itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu adalah penjuru, batu penjuru. Nah, seperti itulah kira-kira. Iman itu adalah dasar dari iman kita. Saudara, ada satu lagi yang perlu saya, mungkin sekiranya informasi, saudara, bahwa ilustrasi dari iman itu ya, yaitu seperti kalau kita kalau kita ingin buat KTP, saudara, tentu harus ada persyaratannya, saudara ya. Jadi sebelum dia menjadi usia 17 ya, sebelum dia masuk di KK dalam keluarga anak ini ya, dia lahir, dia harus mempunyai akte lahir. Nah, itu Pak RT pasti apa itu? Ya, akte lahir. Akte lahir itu penting, saudara ya, karena akte lahir ini adalah dasar untuk membuat atau masuk di dalam KK satu keluarga.
Akte lahir ini juga dasar untuk anak-anak sekolah, saudara. Perlu akte lahir, saudara. Dan saudara kalau membuat KTP, saudara harus punya akte lahir. Ya karena itu sudah masuk di KK, saudara ya. Dan banyak hal lagi. Akte lahir itu kalau saudara buat paspor, itu harus ada akte lahir ya. Jadi dari KTP itu sudah ada dasarnya dibuatkan KTP, harus ada akte lahir. Nah, setelah akte lahir buat KTP setelah dia dewasa, dia mau sekolah, kuliah, dia mau menikah, itu harus punya KTP. KTP itu dasarnya dari akte lahir juga. Jadi begitu pentingnya akte lahir itu dibuat dalam satu keluarga. Demikian juga saudara, iman itu begitu penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu sebagai orang Kristen. Segala sesuatu dalam ini harus berdasarkan iman. Di luar iman atau tanpa iman adalah dosa. Jadi saudara, mengerikan juga ya kalau kita baca ayat ini ya. Orang yang tidak beriman berarti orang yang berdosa, apa? Benar nggak kira? Kurang tepat ya. Tapi maksudnya kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai iman, saudara. Kita bisa berpindah iman percaya kita, saudara. Kalau saudara dari agama lain masuk ke agama lain, ke kepercayaan lain, pasti mereka akan harus menyebutkan satu persyaratan. Jadi seperti kalau ke Islam harus menyebutkan apa? Kalimat syahadat. Ternyata iman bahwa kita pindah dari kepercayaan A ke kepercayaan B. Nah itu adalah dasar kalau kita sudah menyebutkan satu kalimat itu, menurut mereka itu sudah sah, sudah mualaf, seperti itu ya. Nah saudara, dalam Kristen ada 3 pokok saudara yang paling penting, yang mendasari iman percaya kita. 3 pokok itu yang harus dimiliki oleh umat Kristen atau orang Kristen, orang yang percaya, yang kita temukan dalam iman yang tidak kita temukan dalam iman kepercayaan lain. Yang pertama saudara, yang pertama percaya kepada Allah Tritunggal, di mana tidak ada agama lain yang mengerti dan mencapai pengenalan akan Allah Tritunggal. Saudara ceritakan kepada orang agama suku kita, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan mengerti apa yang di dalam Allah Tritunggal. Mereka tidak akan mengerti, saudara, karena iman percaya mereka berbeda dengan kita. Ya, jadi kita mempercayai 3 ini, saudara, dan kita imani, saudara. Kalau waktu kita masih di Kepanduan sana di Kalijodo, kita pernah juga melakukan pembacaan pengakuan iman rasuli waktu zaman almarhum Om Yahya ya. Pada waktu perjamuan apa ya? Kita membacakan ini, saudara. Jadi itu suatu pernyataan kita kepada iman kita bahwa kita mempercayai Allah Tritunggal. Jadi yang pertama, percaya kepada Allah Tritunggal, di mana tidak ada agama lain yang mengerti dan mencapai pengenalan akan Tritunggal. Jadi walaupun kita sampai berbusa-busa kita ngomong, jelaskan kepada mereka tidak akan mengerti, saudara, kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, percaya kepada Allah Bapa karena Ia mengirim putranya Yesus Kristus untuk menggenapi rencana penebusan Allah, sehingga manusia dapat mengalami secara pribadi dan memperoleh kepastian keselamatan saat ia menerima Tuhan Yesus. Agama lain belum sampai memberikan kepastian dan ketegasan keselamatan. Masih menunggu kemungkinan, mudah-mudahan mendapat tempat yang baik atau insya Allah. Kalau tadi kita dengar itu WL bilang mudah-mudahan, ini sama dengan insya Allah. Tapi kalau orang Kristen harus pasti, jangan insya Allah, jangan mudah-mudahan. Ya, jadi kita harus bilang pasti Tuhan akan pimpin saya untuk melayani Tuhan. Ya, kita harus pasti kalau kita mau melayani Tuhan yang sungguh, kita mau serahkan
hidup pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus pasti menyatakan, Tuhan kau pimpin hidupku, Tuhan kau pimpin pelayananku Tuhan. Jadi kita jangan sebut insya Allah, saudara. Kita sudah pasti, saudara. Ya? Dan yang ketiga, memiliki roh Allah yang berdiam di dalam hidup dan hati kita untuk selama-lamanya. Inilah iman percaya kita sebagai orang Kristen. Agama lain tidak ada seperti ini pernyataan, saudara. Ini sungguh satu pengakuan kita. Kalau kita katakan dulu, mungkin dulu kita masih mengucapkan kalimat-kalimat ini di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, ini suatu hal yang sangat penting yang mendasari kita mengiring Tuhan, menjadi orang-orang Kristen. Ini adalah satu dasar pengakuan yang penting, saudara. Kita harus imani dalam hidup kita, dalam hati kita masing-masing, saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara, kenapa iman perlu dalam kehidupan ini? Nah, ini kenapa, saudara? Begitu pentingkah iman ini? Kenapa iman perlu dalam kehidupan ini? Kita lihat yang pertama, satu, yaitu dengan memiliki iman, kita bisa berdoa kepada Tuhan, memohon berkat, kesembuhan, pemulihan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 15 dan 16. Boleh ditampilkan? Tadi saya tidak tahu. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi doa apa tadi? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin, saudara. Yes. Kita baca lagi dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang keenam, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kita harus memiliki iman itu. Kita harus punya iman. Kalau kita punya iman, maka kita tidak bimbang seperti dikatakan contoh sini. Tidak bimbang, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, saudara. Jadi kalau kita punya iman, kita berdoa kepada Tuhan. Berdoanya harus sungguh-sungguh, saudara. Sebab saudara, kembali lagi ke slide, dengan memiliki iman. Cara berdoa kita bisa dengan menangis. Cara berdoa kita bisa dengan menangis, berteriak, bahkan mungkin dengan diam saja. Tetapi kalau dilakukan tanpa iman, semuanya akan sia-sia. Jadi kegunaan iman di sini adalah untuk mencapai berkat-berkat Allah yang kita perlukan setiap hari. Jadi saudara, walaupun kita berdoa sampai jungkir balik, sampai bagaimana kita berdoa nangis sampai ini, tapi kalau kita hanya di mulut saja doa kita tidak mempunyai iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apa saudara? Semuanya itu akan sia-sia, saudara. Jadi hanya di depan saja, hanya di mulut saja, istilahnya tidak keluar dari dasar hati kita. Kadang kita berdoa supaya dilihat orang, oh dia beriman ya, rajin berdoa. Tapi apakah benar kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah itu hanya di luar saja, sama seperti orang Farisi, supaya terlihat
dia beriman, terlihat dia orang suci gitu ya, kita harus tanggalkan kalau kita ada yang seperti itu pada siang hari ini. Kita harus berdoa dengan iman. Jadi iman itu kegunaannya untuk mencapai berkat-berkat Allah. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan, apakah itu kesembuhan, apakah itu kita dipulihkan keluarga kita, segala masalah dalam kehidupan kita, kalau kita minta dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan iman percaya kita lebih kuat lagi, lebih besar lagi dalam hidup kita. Ya saudara. Jadi kenapa iman perlu dalam kehidupan ini? Yang pertama yaitu dengan memiliki iman. Nah saudara, yang kedua saudara, sebagai perisai memadamkan panah api dari iblis. Bukan perisai ini saudara ya, ini juga perisai. Saudara baca kan, Tuhan Yesus perisai itu ya, ini juga perisai ya. Kita baca dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai orang Kristen, kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya Roh Kudus sebagai penolong. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya musuh bebuyutan, ya, yaitu iblis. Dengan berbagai macam taktik dan strategi iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis bisa menyerang kita melalui pencobaan, pergumulan, masalah dalam keluarga, penyakit, kesulitan hidup, dan lain-lainnya. Jadi saudara, kalau kita mempunyai iman, maka iman itu akan membentengi, akan menjadi perisai hidup, akan menjadi perisai untuk memadamkan api, panah api dari iblis. Jadi musuh kita itu dari dulu saudara, dia tidak akan mundur, dia selalu ingin menjatuhkan kita, dia ingin selalu menghancurkan hidup kita, keluarga kita. Itulah saudara, maka kita perlu iman itu sebagai perisai bagi kita. Kita memakai facial ini, perisai saudara, supaya kita tidak kena droplet dari orang ya. Kita juga tidak menyebarkan droplet dari kita sendiri. Itulah salah satu perisai, jadi pelindung kita ya. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita bisa bertahan, kita punya senjata, yaitu perisai iman. Perisai iman dapat menangkis semua panah api dari si jahat atau dari si iblis. Jadi saudara, iman itu sangat kita butuhkan saudara. Lalu pertanyaannya saudara, bagaimana kita mendapatkan iman itu, atau sumber iman itu dari mana saudara? Nah saudara, ada tiga sumber iman yang perlu kita ketahui. Yang pertama saudara, ada 3 sumber iman. Yang pertama dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Keterangannya di bawah. Itu sebabnya kita perlu beribadah dan mendengarkan firman Tuhan saudara. Makanya saudara, kalau iman kita tidak dilengkapi, atau kalau kita tidak mempunyai iman, maka kita akan mudah diserang oleh iblis. Caranya gimana? Rajin beribadah saudara. Itu sebabnya kita perlu beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita beribadah tentu perlu dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan kita, memberikan kita jalan, memberikan kita alternatif yang Tuhan sudah atur dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman percaya kita akan terus tumbuh. Iman percaya kita akan terus bertambah-tambah.
Iman percaya kita akan diberikan lagi oleh Tuhan. Seperti kalau motor atau mobil, akinya soak harus dicas lagi, ditambah strumnya, saudara ya. Jadi dicas terus supaya kita kuat menghadapi tantangan, menghadapi segala tipu muslihat iblis itu. Ya, jadi iman itu kita perlu, yang kita dapatkan dari kita perlu beribadah mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Itu adalah sumber iman yang kita dapat. Kita juga bisa dapatkan mungkin dari medsos ya. Itu juga sumber iman. Jadi kalau saudara dikirimin ayat-ayat oleh Pak Tim, saudara baca saudara ya. Ini menjadi kekuatan kita, saudara. Ini menjadi semangat kita untuk selalu kita ingat akan Tuhan Allah yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Jadi iman itu sumbernya yang pertama dari firman Allah. Kita dengar firman Allah, kita dengar melalui firman yang disampaikan pada setiap ibadah di dalam medsos. Dan mungkin pada saat saudara sedang kemana, sudah ada baca reklame atau apa, mungkin ada ayat-ayat Alkitab, itu juga sumber iman percaya kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, sumbernya iman itu adalah anugerah Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 3 kita baca, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rubah sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan iman percaya kita sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Mungkin saat ini saudara sampai level segini karena ya daya serap kita masih segitu saudara, tapi Tuhan akan tambahkan supaya kita naik level terus. Iman percaya kita akan terus tumbuh saudara. Makanya itu saudara harus rajin-rajin saudara mendengarkan firman Tuhan supaya level iman saudara terus ditambahkan, naik terus. Jadi Tuhan akan memberikan iman kita menurut ukuran iman kita. Saudara mungkin ada yang baru pertama percaya kepada Tuhan, baru pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara tentu akan berbeda level imannya, ukuran imannya, seperti Om Agus. Beliau ini dari masih kecil sudah percaya, taat beribadah, jadi hamba Tuhan. Tentu level imannya tidak sama dengan saudara yang baru menerima Yesus ya. Jadi Tuhan memberikan iman itu menurut ukuran dari masing-masing kita. Jadi kita bisa maklum ya saudara, kalau tuh tiba-tiba saudara diberikan iman setinggi ini, umpamanya, tentu saudara agak bingung, gimana nih ya? Nah, tapi Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu kapasitas iman percaya kita, akan bertahap demi tahap Tuhan akan berikan saudara ya. Jadi iman yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Itu anugerah yang tidak bisa kita dapatkan walaupun kita membeli, tidak dapat saudara, karena iman ini begitu luar biasa, hanya Tuhan yang sanggup memberikan ini semua. Dan yang ketiga saudara, karunia Roh Kudus, itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi saudara, kita
mendapatkan iman itu dengan tuntunan Roh Kudus. Roh yang memberikan kepada seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia menyembuhkan. Jadi roh itu bisa memberikan iman yang lebih lagi kepada kita, bahkan yang memberikan karunia. Karunia itu bermacam-macam, saudara ya. Kita tahu banyak karunia. Karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berdoa, dan banyak, saudara. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau kita lihat lagi di dalam Yudas 1 ayat 20, saudara. Ada satu ayat tambahan yang saya ingin tambahkan ke siang hari ini. Yudas 1 ayat 20. Boleh dibuka? Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kita harus terus gali iman percaya kita, dan seperti minggu lalu sempat disinggung oleh Bapak Daniel ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ingatlah kita dapat satu kata, yaitu iman ditambah hikmat, maka itulah kebenaran. Jadi saudara, kita perlu iman, kita perlu hikmat, maka apa yang kita lakukan itu menurut kebenaran yang Tuhan berikan. Saya percaya, saudara, Roh Kudus akan bekerja bagi kita semua. Dan sebagai ayat penutup, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, inilah yang Rasul Paulus sampaikan, saudara. Biarlah saudara kita semakin saudara? Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, supaya saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah-tambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, saudara, kita patut berdoa, kita patut bersyukur karena Tuhan inginkan kita terus bertumbuh iman percaya kita. Biarlah iman kita terus bertambah besar, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tambahkan iman dan imun, saudara ya. Iman dan imun. Nah, ini satu padanan kata ya. Biarlah iman kita terus bertambah besar, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tambahkan iman dan imun. Ini bukannya nama orang nih, saudara ya. Ya, si iman dan si imun bukan. Agar Tuhan tambahkan iman dan imun. Ini saya dapat kata-kata ini waktu saya lihat khotbah Jumat atau Jumatan tuh. Wah, ini kata-katanya bagus juga ditambahin iman dan imun. Nah, iman dan imun kita lebih besar lagi melawan pandemi COVID-19 saat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah saudara firman Tuhan yang singkat memberikan kita, mungkin saudara, yang saya percaya kita sudah banyak yang sudah lama beribadah, sudah lama menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tapi ada juga yang mungkin baru ya. Adalah firman Tuhan pada siang hari ini memberikan lebih, mengingatkan kita untuk jangan lupa iman kita harus terus bertambah ya. Iman kita terus dikuatkan, iman kita terus dibina, dipupuk. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melewati
semua ini karena iman itu menjadi kekuatan kita, menjadi perisai tadi dikatakan ya. Firman itu menjadi perisai. Dan iman itu juga bisa kita untuk berdoa kepada siapa, saudara? Pada Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada siang ini memberikan kekuatan kepada kita. Milikilah iman yang kuat. Teruslah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tambahkan iman percaya kita. Tuhan akan terus kuatkan kita dan terus kita naik level menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman lebih kuat, lebih percaya lagi pada Allah yang hidup itu. Terima kasih buat firman Tuhan dan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya serahkan kepada silakan. Kita mau bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan Yesus sediakan untuk kami pada pagi hari ini. Kiranya biarlah Tuhan, iman kami semua semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan menghadapi setiap kehidupan kami dengan iman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat segala kepastian yang Kau sediakan untuk kami, karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan kiranya biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi makanan kami untuk menumbuhkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan. Kau pakai dia lebih luar biasa lagi, dan Kau pelihara jadikan hamba-Mu saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun mereka, keluarganya dan beliau berada. Kiranya kemuliaan Tuhan Yesus saja yang hadir di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan ya, tentang iman. Kalau kita lihat di medsos itu sekarang seperti ada dua kubu. Memang dari kesaksian dari Kristen jadi mualaf, ada lagi dari Muslim jadi Kristen, kan sering begitu ya. Terus kita lihat, memang dua keyakinan ini adalah keyakinan punya misionaris. Bukan defense, jadi offense, lalu menyebarkan. Ya, yang menyebarkan itu yang kuat adalah Kristen dan Muslim. Nah, itu tadi kita jelaskan tentang dasar. Ya, dasarnya apa? Mudah-mudahan suatu kelak nanti dalam satu penghakiman ada dasarnya yang masuk diterima. Misalnya ada iblis, kok dia masuk, itu kan dia penjahat, kenapa dia itu diterima masuk ke kekekalan surga? Tuhan buka, ini loh dasarnya. Nah itu, setiap apapun berbicara tentang hukum ada dasar. Dasar kita tadi dikatakan apa? Iman anugerah. Bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah. Tapi iman itu akan bertumbuh kalau membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca. Nah, Rabu kita mau bisa bertumbuh iman kita. Mari kita mau jaga iman kita. Kekristenan adalah proses hubungan dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Tadi kita udah dengar firman Tuhan. Kita persiapkan seminggu ini untuk terus membaca, merenungkan. Saya ikut tetap baca setiap hari berapa pasal untuk firman Tuhan. Ya, ada tuntunannya. Saya tinggal klik, ada renungan, ada bacaan. Setahun, Alkitab setahun saya ada banyak. Gunakan teknologi ini untuk kita meningkatkan iman kita. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akhiri pada hari ini ibadah kita pada saat ini. Glory, haleluya, haleluya.
kami keajaiban Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat ibadah pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada hari ini akhirnya Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian menyembah Engkau Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dan mengingatkan kembali agar kami Tuhan menjaga iman kami. Agar kami bersyukur Tuhan karena iman percaya kepada Kristus kami mendapatkan keselamatan ya Allah. Melalui iman Tuhan, kami Tuhan dapat cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami terus bertumbuh Tuhan. Itulah yang Kau kehendaki. Iman kami dapat bertumbuh. Iman bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Untuk itu ya Allah, condongkan hati kami kepada firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan terus merenungkan firman-Mu dan melakukannya Bapa. Sehingga Tuhan firman-Mu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan rema Bapa firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan dengan iman dan kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak membantu Tuhan, Bapak Max Praweo yang sudah membawakan bagi firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam rumah tangga, Tuhan berkati dalam pelayanan, Tuhan berkati hal apapun Tuhan usahanya, Tuhan nyatakan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberkati Bapak Max Praweo dimanapun beliau berada, Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan setiap rumah tangga kami Tuhan pada hari ini Tuhan Engkau Tuhan yang menuntunnya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam sekolah studi kami Tuhan, di dalam hal apapun yang kami lakukan Tuhan, disertai Bapa Engkau membuat kami berhasil ya Bapa. Semua kami Tuhan, saat kalau ada kelemahan Tuhan Kau berikan kekuatan. Kami yang sakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kau menyembuhkan kami Tuhan. Yang kurang iman, tambahkan iman kami untuk kami terus berharap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas kami Tuhan pada hari Tuhan. Mulai hari Tuhan, seminggu ini dan sampai Tuhan selama-lamanya. Mari kita mau mengangkat tangan kita
pada saat ini untuk menerima berkat. Kiranya kasih dan anugerah sejahtera daripadamu, ya Allah Bapa, dan cinta kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus dan persekutuan daripada Allah Kudus akan menuntun kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan mulai hari ini, besok, hingga sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.